Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini Sirtiman mau cerita ya, dengan pengalaman Sirtiman. Dengan di sini Sirtiman videonya Sirtiman kasih judul mental bisnis abadi. Jadi ya biar keren lah. Di sini Sirtiman mau cerita ya, kalau dulu itu Sirtiman itu ya pas menikah itu kan kayak dikasih suatu apa ya, ya mungkin entah dari pihak kayak orang tua, entah itu dari mertua atau ya, pokoknya biar gimana caranya nafkahin keluarga gitu ya dan stabil gitu. Makanya diarahkan untuk cari kerjaan, walau backgroundnya si teman sebenarnya udah marketing ya, marketing udah biasa jualan, biasa buka toko di sana sini, buka rental di sana sini, pokoknya jualan macam-macam lah, dari lohan sampai eh, sampai pokoknya rental PS ya. Dan ya karena dipaksa kerja gitu loh, dan si teman dapat tempat kerja itu kayak kayak semacam apa ya, tempat tempat jual gas gitu ya, agen gas ya, atau agen gas sama depot air gitu loh, yang air-air galon itu. Dan juga agen gas ya, gasnya ya variasi dari gas yang kecil sampai gas yang 12 kilo. Sebenarnya ada yang ini ya, sebenarnya ini dulu pas awal-awal mulainya gas-gas yang melon itu ya, yang hijau itu yang 3 kiloan, nah itu awal-awalnya di situ gitu. Jadi ya karena yang punya agen gas itu sebenarnya bukan orang, ya bukan ya punya duit lah dia, orang mungkin pensiunan Pertamina gitu, dan akses untuk belanja ya itu masih bisa dipermudah lah gitu. Selain itu juga dia juga sebelumnya punya ini ya, masih punya tangki ya, zamannya tangki itu. Jadi kan tangki beralih ke gas yang 3 kilo ya, dia masih masih jaya lah seperti itu. Nah, di sini si Riman yang ngerasain kerja di sini ya apa ya? Ya dulu agen gasnya cuma ruang lingkupnya ya kayak sebatas ya mungkin antar lurah atau kecamatan seperti itulah gitu loh, nganterin rumah-rumah yang itu pun ya kayak gas yang 12 kilo satu diantar gitu, padahal kan ya lumayan ngantarnya pakai mobilnya, jadi ya boros bensin seharusnya seperti itu. Makanya sebelum ada gas yang 3 kilo itu, yaitu emang pertama emang gas 12 kilo itu untuk perumahan ya, dan yang ngangkatnya berat, kalau pakai motor juga ya bensin gitu, pakai mobil apalagi bensin. Makanya di sini kendalanya apa, bilangnya bosnya itu kalau mau habis bulan gas rugi-rugi mulu ya. Ya jelas ya, kalau dibanding minyak tanah ya udah pasti ada yang ini deh, itu udah agennya tuh udah ada, pasti ada sub-sub agen lagi yang langsung tinggal ngecor gitu. Cuma kan istilahnya langsung laku lah gitu. Nah, kalau gas ini ya terbatas gitu. Ada rumah-rumah, kadang ada ibu-ibu yang tiba-tiba gasnya habis, ngorder telepon seperti itu. Nah, di situ Stirman ya jadi orang kantor istilahnya ya. Ngurusinnya serabutan, dari pembukuan, dari setoran, istilahnya sopir-sopir sama kenek-kenek itu kan pakai kendaraan, itu setiap kendaraan itu pada setor kalau sore ya selesai nganter, selesai jam tugasnya gitu. Nah, di sini Sirteman ya banyak nerima order, ngomong sama orang, dan apa ya, banyak terima apa sih, cerita dari mereka, keluhan mereka itu kalau gasnya apa, lama ngirimnya apa itu. Karena ya kadang Sirtiman ya ini juga kasih penjelasan, ini gasnya nih
ya jalanan macet di sini itu udah dikontak orangnya, biasanya kan pakai itu ya, dulu pakai radio ya, radio panggil, belum handphone itu masih masih mahal dulu tahun 2008 2005 sama 2007. Ada handphone cuma masih mahal gitu, handphone kartu GSM-nya aja 900.000 ya, handphonenya mungkin 2 juta atau sekitar segitulah orang. Nah, duit dulu itu ya mahal gitu, handphone nggak kayak sekarang. Sekarang mahal tapi kebeli, kalau dulu ya mahal ya belinya susah. Nah, di sini Sirtiman ya namanya punya mental bisnis ya. Jadi kalau ngelihat ini kalau gini-gini terus yang ada perusahaannya bisa ya boleh dibilang nombokin dari gasnya gitu, dari galonnya. Apalagi galonnya itu bukan Aqua ya, jadi galon yang murah itu ngambilnya juga jauh. Dulu ngambilnya di mana, di Bekasi kalau nggak salah deh. Kayak truk gede, ongkosnya gede. Nah, kalau galon ini sebenarnya untungnya sedikit, dan yang paling dibenci ini sama sama eh, karyawannya ya, atau pegawainya ini, atau istilahnya sopir sama keneknya ini, untuk yang antar ya, ini ya berat gitu. Dan ya kadang apa sih ya, mereka tuh ya galonnya ada yang bocor lah, ini itu komplainannya banyak gitu juga. Kadang ada galon yang tiba-tiba kotor dalamnya, ada nggak tahu lah kotoran apa, entah itu pasir, debu itu. Jadi yang beli pada komplain, dan kalau mau nawarin-nawarin gitu, ya zaman dulu untuk beli yang 5 ribuan itu orang masih pada ini ya, lebih baik pada milih Aqua gitu, higienis. Nah, yang 5 ribuan itu masih pada mikir-mikir gitu, masalah jangka panjangnya, kesehatannya. Beda sama sekarang gitu. Sekarang tuh ya 5 ribuan udah emang ini deh, karena emang harga-harga udah mahal gitu. Nah, di sini malah dulu dia jualnya 6 ribu kalau nggak salah. Jadi emang mahal banget tahun 2005 itu ya. Nah, di sini Sirtiman ini yang ngerasa kalau gini-gini terus Sirtiman di divisi istilahnya gasnya, dan untuk ya pasti akan nombok terus gitu. Dan kalau nombok kan ya nggak enak, kuping ini pasti dapat apa sih istilahnya, namanya bos kalau rugi ya pasti marah-marah gitu. Nah, di sini statement ya dari emang mental bisnis gitu. Jadi yang ngasih ide biar gimana caranya bisa melebarkan inilah gitu, pelanggan, melebarkan sayap usaha gitu. Di sini Sirtiman mengejar apa ya, rumah makan gitu. Jadi benar-benar dulu itu ya mungkin mereka tuh apa sih ya namanya, kalau yang pemilik bisnisnya ya pengen usahanya maju berkembang gitu. Cuma ya tetap aja harus ada orang-orang yang ya istilahnya bisa mewujudkan gitu. Kalau cuma dia pengen aja, ya ada orang-orang istilahnya karyawannya ini ya istilahnya levelnya masih belum belum connect atau belum nyambung sama keinginannya dia, jadinya susah gitu. Kalau disuruh kesana sini pada ngeluh, kesana sini pada ini deh gitu, udah jadinya orang kalau dipaksa juga nggak bisa. Nah, sampai saat ini ya Sirtiman ya beruntungnya ya para kenek itu ya pada pada pro, suka sama Sirtiman gitu. Jadi apa yang ini Sirtiman ini ya bisa ngejelasin ke mereka kalau nanti peluangnya ya, kalau usahanya tambah besar ini kemungkinan ya duitnya lebih. Ya namanya jualan gas kan pasti ada ongkos-ongkos tip, semakin banyak semakin lebih gitu. Dan juga ya harus paham kalau semakin banyak kerjaannya semakin berat gitu karena ngangkat entah itu gas galon ya. Dan ini ya mereka akhirnya paham kalau mereka gitu-gitu aja juga ya istilahnya gaji dulu kalau cuma connect itu ya gaji 300-400 ribu sebulan gitu. Mereka susah mau ngontrak
terutama pengen ngontrak ya, meskipun dulu para kenek itu dikasih mes ya, tinggal di gudang jadi disediain kayak ya kamar-kamar untuk tidur gitu. Cuma namanya bosnya itu ya mungkin dibilang cerewet, dan di sana tuh ada kayak semacam apa ya, kayak intercom ya, mungkin radio panggil intercom sih. Jadi bentar-bentar bel bunyi, nanya ini, bentar-bentar bel bunyi, suruh ngecek ini. Jadi ya ya kalau habis kerja tuh mereka pada ngeluh kayak disuruh kerja mulu gitu loh, kan pengen istirahat, pengen entah itu nonton TV ya, pokoknya pengen ya ya waktu waktu bebasnya mereka deh gitu. Nah di sini ya mereka rata-rata pada pengen punya kontrak lah, lepas dari situ, lepas dari mes itu gitu. Karena di mes itu ya di istilahnya di klakson mulu ya, di bel terus gitu. Nah di sini ya akhirnya ya karena ya emang semuanya ya berkoordinasi, dan ya lama kelamaan ya Sirteman kan sebagai ya mulutnya kan motivator gitu. Mungkin mereka dulu orang-orang yang istilahnya orang kampung yang nggak mikir bisnis kalau berkembang efeknya kayak gimana, ya mungkin pada tahu gitu. Cuma ngejalaninnya berat gitu. Cuma beda ya kalau ada Sirteman pelan-pelan dimotivasi terus tiap hari, ya lama-lama akhirnya ya bisnisnya berkembang. Banyak restoran-restoran daerah selatan mulai langganan ya, dari daerah Citos sampai pokoknya Pondok Cabe semua itu daerah selatan. Nah muncullah ide untuk nguasain daerah Jakarta Selatannya, cuma agak ke arah utara, jadi kayak ke Blok M gitu ya. Dulu ada sih daerah daerah ke utara dikit ya, dikit, tapi kayak ke daerah dulu yang macet itu mana Radio Dalam gitu, itu udah sampai situ gitu ya. Cuma masih terbatas apa sih, masih terbatas apa ya, para para supir sama keneknya tuh, terutama supir sih ya kalau urusan nyari langganan gitu. Mereka tuh susah banget, daerah situ tuh daerah susah gitu. Mereka udah punya langganan yang dekat situ, harganya lebih murah. Dulu ada saingan namanya Jaya Gas ya, itu istilahnya ya itu udah populer lah gitu, cabangnya udah banyak gitu. Dan itu bersaing dengan itu susah gitu. Harga mereka tuh udah murah banget karena istilahnya mereka tuh dulu dulu beli gasnya itu pakai kapsul gitu. Jadi ngisi sendiri dan harga kapsul lebih murah gitu. Kalau yang tempat kerja saya kan beli gasnya ngisi dari truk aja gitu, nggak beli kapsul gitu. Dari truk ke Ancol balik lagi. Nah di sini ya kuncinya sih emang di gas ya. Kalau emang gas ini orang butuh masak. Kalau untuk airnya ya airnya kalau ada yang mau sekalian itu. Cuma targetnya emang kalau besar ya pinjemin ke rumah-rumah sakit gitu ya. Cuma rumah sakit juga susah ditembusnya. Mereka kan benar-benar higienis, nggak bisa, mungkin kebanyakan aqua gitu. Nah di sini ngincarnya emang gas dulu. Gas, kalau ada gas baru tawarin air seperti itu. Biasanya seperti itu, mereka beli gas, enggak gas ya mulai ditawarin air, mereka mau seperti itu. Nah, yang jadi kendala adalah saat usahanya udah mulai maju ya. Jadi saat daerah Radio Dalam ini udah hampir banyak sekali resto-resto itu yang udah langganan tuh, malah mulai menguasai daerah Blok M dan mulai menguasai lagi daerah Mampang ya. Dulu ada kayak toko roti itu ya, Majestic, juga daerah mulai ke daerah Tebet ya itu. Mulai ke daerah Tebet ya, pokoknya ada. Nah di situ udah mulai banyak, udah mulai rame ya. Ya tapi emang ya gimana ya, di situ pembukuannya itu dari hasil laba itu kadang dipakai langsung untuk apa ya namanya, hasil laba dari gasnya ya.
Karena kalau dari gas itu emang duitnya misah, itu megangnya cash. Kalau dari minyak kan itu divisi minyaknya ya itu langsung transfer gitu. Kalau gas kan megangnya banyaknya cash. Nah, itu sering dipakai untuk keperluan pribadi kayak mobil mobil anaknya bosnya rusak, servis, atau pokoknya motor pembantu bosnya rusak, servis, pakai-pakai buat bensin itu servis. Jadi ya namanya bos bisa aja ya alasannya pas udah rame tetap bilang rugi-rugi mulu. Di sini kan sopir kenek jadinya kan jadi ya kok gini sih udah rame dibanding dulu cuma bilangnya rugi-rugi mulu gitu. Jadi gimana ya? Dan ini mereka pun ya mereka sih tetap dapat ini ya rame, mereka dapat tip tuh tetap tuh. Cuma dari total ya, habis bulan itu kalau hitung-hitungan selalu rugi terus. Ya setelah dicek ya ternyata emang buat mobil pribadi 3 juta, mobil yang di rumah ya bukan mobil buat yang di operasional dagang gitu. Banyak ya banyak istilahnya pengeluaran buat bukan buat ini buat dari bisnisnya tapi buat pribadi gitu. Jadi ya ya kalau di total ya rugi-rugi terus gitu. Emang nggak tahu bos emang licik, emang dibikin seakan-akan nggak pernah untung gitu. Yang jelas usahanya tuh udah melesat jauh ya. Ya karena si Irtiman berani ya nyodok gitu sampai ke arah sana gitu. Sopir-sopirnya juga dikasih mental gitu. Jadi kayak mereka semangat gitu. Oke lah habis-habisan deh gitu. Karena apa didukung sama si Irtiman seperti itu. Nah di sini ya jadinya emang apa sih tempat kerjanya jadi menarik lah, mereka capek tapi ya ada duitnya ada terus ya terlaksana gitu. Banyak kan apa sih pengen dapat duit pengen gede cuma kalau istilahnya yang motivasinya nggak ada yang bikin semangatnya nggak ada mereka juga ngapain gitu loh. Mendingan puas dengan keadaan yang biasa-biasa aja tapi pulangnya cepet ya seperti itulah gitu. Cuma di sini ya ada mau kalau mau duit lebih ya lo harus kerja lebih gitu aja, lo harus capek lebih sih cuman kan ngomongnya kayak gitu tapi mereka paham ya bener gitu, namanya punya duit lebih ya bisa ngasih anak lebih, bisa ngasih belanja istri di rumah lebih gitu. Untuk para sopir dan kenek tuh ya terbantulah dengan keadaan bisnis rame apa langganannya rame ya. Seniman juga terima order sama langganan, terima curhatan masalah servis, terima ya pokoknya seniman juga kasih ya kasih inilah gitu solusi biar jadi mereka pada seneng gitu. Kadang mereka pada senengnya ya diajak ngobrol sih sama seniman. Kadang kalau mereka mau order terima order yang terima order tuh bete garing gitu. Kalau seniman kan meskipun ya suaranya apa adanya lah ya, pokoknya mereka tuh ya pada enjoy yang order ke Sirtiman ya. Masalah harga jadi nomor 2 gitu karena yang angkat telepon tuh benar-benar Sirtiman. Order gas ini dengan ini kadang tanya dengan siapa itu gimana gasnya kemarin apa pelayanannya gimana, kadang ditanyain seperti itu ya. Dan ya saat restorannya rame juga Sirtiman tahu ini kok ordernya jadi banyak nih gitu. Jadi jadinya ya jadi terjalin hubungan ya, jadinya bisnisnya tuh ya langgeng gitu ya. Mereka udah nggak mau lah ditawarin promo-promo dari yang lain ya, mungkin ada satu dua ya karena pertimbangan ya entah itu kelamaan ngantri atau ya soalnya kalau ya daerah macet sih. Kalau jalur utara tuh dari Pondok ya Radio Dalam aja udah macet, tambahin Blok M, tambahin kalau harus ke Senen itu. Sebenarnya harusnya emang kalau mau kuasain sana ya harus buka tempat yang di tengah-tengah gitu loh. Ya cuma bosnya seperti tadi nggak mau keluar duit tapi maunya untungnya doang gitu loh. Mobilnya sedikit maksain sampai yang jauh-jauh, kadang ngeliat sopirnya kasihan pulang sampai jam 8 malam
Kadang jam 8 ya Sirtiman nungguin, mau nggak mau orang ya harus Sirtiman yang setor gitu. Jadi ya ngelembur dan lain-lain. Ngelembur juga dibayar sih gitu. Dibayar cuma ya jadinya tekor gitu kalau ngelemburin, cuma untung yang nganterin berapa gas jauh-jauh gitu. Karena tekor bensin gitu. Pulangnya juga jauh beli bensin. Dan di sini ya setelah usahanya rame ya tiba saatnya lah kalau kerja itu Sirtiman ngerasa kalau kalau udah setahun itu pengen ngeliat gitu, pengen lihat ini gajinya nih gimana gitu loh. Ya emang sih dikasih THR, cuma kan namanya udah setahun tuh kan, kalau orang kayak Sirtiman kan paham inflasinya tuh udah gede banget gitu loh. Udah harga tuh mungkin udah naik 2 kali lipat. Dan ternyata tahun pertama cuma digaji naiknya cuma 50.000 gitu. Nah, tahun kedua bisnisnya nggak lama, pokoknya 2 tahun udah ini deh besar gitu. Tahun kedua itu ya naiknya 50.000 lagi gitu. Jadi ya udah gitu, di situ Sirtiman kayaknya nggak ada kemajuan di situ, udah bikin usahanya dari yang cuma ruang lingkup rumah-rumah tetangga aja, tiba-tiba udah jadi agen supplier yang boleh dibilang besar di ini ya, satu Jakarta. Udah satu Jakarta boleh dibilang, udah nggak Jakarta Selatan aja sih, sampai ke Jakarta Pusat, malah kalau diterusin bisa seluruh Jakarta kali. Ya cuma setelah ngeliat kenaikan gajinya 2 tahun kok nggak ada kenaikan gitu, jadinya ya gimana gitu, kayak apa ya, ya sayang ilmu Sirtiman, waktu dan lain-lain terbuang, tapi nggak ada peningkatan buat Sirtimannya sendiri gitu. Ya bosnya tambah kaya ya, mungkin sampai sekarang ya dia beruntung bisa meneruskan bisnisnya tuh dengan ya dulu semangat dari Sirtiman dan Kenek dan sopirnya ya. Yang lain ya dulu Keneknya ada kenal Bowo, atau Kenek yang di selatan ada Darus namanya, jadi kenal itu. Jadi pas Sirtiman keluar ya mereka pada keluar langsung gitu, kayak nggak ada mau diterusin juga, ya nggak enak gitu, udah nggak enak, pokoknya udah nggak enak lah. Yang ganti juga waktu itu anaknya bos mereka jadinya udah pada garing deh gitu. Anaknya bos lebih sadis lagi gitu, ngitungnya lebih kurang 500 pun ya jadi masalah gitu, jadi ribut gitu. Nah disitulah jadinya apa ya, ya jadi pelajaran berharga gitu untuk kalian juga yang punya bisnis ya. Saat bisnisnya besar jangan lupa sama ya jasa-jasa karyawannya gitu. Ya istilahnya harus ada hitung-hitungan, harus ada imbalan prestasi atau bonus tahunan lah istilahnya, biar mereka tetap istilahnya berjuang buat usahanya gitu. Dan untuk si Timan sendiri ya merasa keputusannya ya tepat gitu, makanya sampai sekarang si Timan bisnis online ya, nggak kerja mulu gitu. Jadinya ya ini pelajaran juga untuk yang punya usaha, untuk usaha galon atau gas ya. Jangan cuma puas di situ aja. Semua bisa berkembang ya. Dulu juga Sirtiman ya bisa ngembangin ya usaha ya, meskipun cuma sekedar sebatas ya boleh dibilang marketing juga gitu. Tapi ya, itu bisa. Yang penting keyakinan aja, keyakinan mau sukses, keyakinan target besar. Semua kan yakinan nih. Sirtiman tuh yakin nih Jakarta Selatan restoran kita babat aja deh gitu. Masalah padahal dulu sopirnya udah wah ada ya sini udah susah dah, udah ya ada satu aja yang mau udah bagus, nggak babat semua, kalau sebelahnya kenapa sih sebelahnya nyamber, apalah istilahnya seperti itu. Semakin populer sebelahnya pasti pengen nyoba, seperti itulah alasan-alasan bikin mereka tuh para sopir jadi semangat semangat ini promo promo gasnya, meskipun harganya lebih mahal tapi mereka akhirnya pede gitu.
Nah, itulah kayak motivasi-motivasi seperti mana itu ya sayang kalau dihargain cuma kenaikan 50.000 gitu loh. Saya nggak sih. Yang jelas ya ini jadi pelajaran buat yang lain buat punya usaha gas agar jangan berpikir yang standar-standar aja tapi benar-benar ngembangin usaha ya. Entah itu memperbanyak langganan atau di sini Sirtiman sih sebenarnya pengennya langsung banyakin buka cabang gitu ya. Karena dengan banyak buka cabang otomatis lipat ganda duitnya ini bisa besar gitu. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanya ya silahkan kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video berikutnya. Jempolnya guys. Goodbye.